Pagi. Pagi, Pak. Oke, aduh maaf ya telat dikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke ya. Eh, Sebelumnya atur dulu bangkunya. Ada yang Iya, Pak. ada sampah di sebelah kiri kanan, tolong dibersihin. Iya, Pak. Siap. Oke ya. Udah. Dah. Juga bajunya rapiin. Itu dasinya Manya Speak. Banyak amat, Pak, peraturannya, Pak. Ya emang gitu supaya kelasnya nyaman gitu. Oh, iya, Pak. Supaya pelajaran kita hari ini aman sampai akhir gitu maksudnya. Oke ya, Ya. lanjut. Untuk melanjut pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Yasmin tolong angkat doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita memanjatkan doa, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita lanjut. Eh, Kemarin kita bahas tentang apa ya? Tentang koperasi, Pak. Masih ingat nggak materi koperasi? Koperasi itu apa? Koperasi itu sesuatu organisasi yang saling membutuhkan dan saling lupa lagi, Pak, saya, Pak. Aduh, kalian gimana sih kalau pulang sekolah itu habis udah dijelasin harus belajar lagi, buka lagi bukunya supaya ingatan kalian itu bisa lagi gitu belajar yang giat. Ya, Pak, siap. Oke ya. Oke. Nah, kali ini kita lanjut lagi kemarin tentang materi yang kemarin. Nah, hari ini kita bahas tentang perangkat organisasi koperasi di Indonesia. Jelas ya? Ya, Pak. Oke ya. Jelas tulisannya? Jelas, Pak, kelihatan. Oke. Nah, perangkat organisasi koperasi di Indonesia. Ada pokok penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama itu eh, ada rapat anggota ya. Iya. Yang pertama itu ada rapat anggota. Oke. Yang kedua ini mana? Ada pengurus. Ada pengelola. Terus yang keempat ada anggota. Rapat anggota itu sama anggota itu beda ya. Iya, Pak. Oke. Nah, terus yang terakhir ini digabungin sama ini bagian-bagian. Nah, yang satu ini
pengawas. Oke. Nah, kita jelas satu persatu ya, mulai dari rapat anggota. Oke. Rapat anggota, yang dimaksudkan dengan rapat anggota di sini kan merupakan pegangan kekuatan tertinggi di dalam struktur kehidupan organisasi, dalam merupakan perwujudan kehendak dalam perkoperasian. Itu artinya rapat anggota ini dia yang paling tertinggi di suatu pengurus perkoperasian yang ada sekarang dari berapa hal nih, 1, 2, 3, 4 sama 5. Terus yang kedua itu pengurus. Nah, tugas pengurus adalah merupakan perangkat organisasi setingkat di bawah kekuasaan, di bawah rapat anggota ini maksudnya. Dia mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan. Terus ada pengawas koperasi. Nah, ini pengawas koperasi. Pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dia yang bertugas untuk menanggung semua bagian dari perangkat organisasi tersebut. Misalkan dia mempunyai kewajiban untuk melatih untuk mengawasi bagian dari koperasi. Dia semua yang mewakili bagian dari semua perangkat organisasi yang ada di Indonesia, misalkan yang ada di Indonesia. Begitu juga perangkat koperasi lainnya. Terus yang kedua, ini bagian A ya. Iya Pak. Oke. Dari rapat anggota ini sampai pengurus, pengelola, hingga sampai pengawasan, ada yang mau tanya nggak? Udah. Bedanya rapat anggota dengan anggota apa Pak? Bedanya. Kalau rapat anggota, dia mencakupi semua bagian dari termasuk pengawasan, pengurus, bahkan regionalisasi ini. Terus sedangkan anggotanya adalah dia cuman mewakili bagian dari pengurus ini dalam kekuasaan atau pengawas ini. Artinya begitu, melalui untuk mengawasi bagian dari koperasi. Minimal anggota koperasi ada berapa Pak? Minimal anggota koperasi itu ada 20 orang. 2 orang. 20. 20. Kalau 2 orang itu bukan koperasi namanya. Apa? Minimal itu Kalau 2 orang apa namanya? itu apa namanya? Bukan, kan koperasi itu harus minimal kan banyak orang. Oh, iya ya, di situ ada ketua, ada sekretaris, bendahara gitu Pak ya. Bendahara, ada ketua, sekretaris dan semua. Itu bagian dari itu, jumlahnya 20 orang. Oh. Yang dimaksudkan. Ini minimalnya 20 orang. Maksimal bebas. Maksimal, yang penting jangan di bawah 20 ini. Misalkan 10 bagus, kalau lebih dari 20. Oh, Lebih iya dari ya 20 Pak. orang. Kalau maksimalnya itu. Jadi, oke. Oke. Jelas. Jelas. Ya, kita lanjut. Lanjut. Itu bagian poin A.
Terus kita lanjut lagi sumber pemuraan koperasi yang kedua ya, saya di sini aja. Sumber pemuraan koperasi. Nah, di sini ada berapa poin. Yang pertama itu kita membahas tentang yang pertama simpanan pokok. Simpanan pokok. Tahu nggak simpanan pokok? Enggak, itu? Pak. Ya tahu. Simpanan pokok sejumlah uang wajib dibayar dengan jumlah yang sama kayak oleh anggota koperasi saat menjadi anggota. Misalkan Mang Yasmi itu kan ada uang untuk menyetorkan ke koperasi. Nah uang itu tingkatannya atau nilainya sama yang lain yang anggotanya koperasi juga. Harus sama merata ya. Iya, itu modalnya sendiri, itu namanya simpanan pokok. Simpanan yang harus Dibayar bayar secara merata. sama-sama anggota. Oh. Itu maksudnya. Terus yang kedua itu simpanan wajib. Simpanan wajib. Simpanan wajib tahu nggak? Enggak, Pak. Simpanan wajib itu yang dimaksudkan simpanan tertentu yang tidak harus sama wajib dibayar oleh pada koperasi dalam waktu dan kesepakatan. Nah ini kalau simpanan wajib ini tidak sama dengan kayak yang sama dengan pembayaran sama anggota, itu maksudnya. Kalau simpanan wajib ini bebas secara kita berapa kita masuk dalam koperasi, uang berapa pun banyak. Nah itu susah dengan ini simpanan wajib, berapapun yang kita simpan, misalkan 20 ribu, 15, terserah. Kalau beda sama ini simpanan pokok, kalau simpanan pokok itu sama harus sama dengan anggota kelompoknya. Oh, jadi gitu Pak ya? Misalkan 20 harus 20, anggota 1, 2, 3, 4 harus 20. Itu nilainya. Kalau simpanan wajib ini bebas. Bebas, yang penting ada pemasukan Pak ya, ada penyimpanan. Iya, ada penyimpanan gitu. Misalnya 15 terserah, besoknya 15 10 ribu bisa gitu. Oh. Bebas, itu namanya Simpanan wajib. Simpanan wajib. Terus, nah yang ketiga ini ada dana cadangan. Dana cadangan. Jelas tulisannya? Iya Pak, kelihatan Pak. Dana cadangan. Dana cadangan maksudnya apa tuh? Tahu nggak? Dana dicadang-cadang Pak. Oh, bukan itu. Kalau dicadang-cadang itu bebas. Ada juga yang cadang lainnya. Ini menyangkut dana, Mas Yaspi. Ini artinya dana cadangan ini yang dimaksud sejumlah uang yang diperoleh dari penyelesaian sisa hasil usaha. Misalkan Mas Yaspi punya usaha kan? Punya usaha. Misalkan usaha apa ya, ternak sapi. Nah hasil dari situ cadangannya sejumlah dengan mewajibkan sewaktu-waktu sebagai sisa hasil usaha setiap tahun dengan yang maksud jika sewaktu-waktu diperlukan untuk menutup kerugian. Misalkan suatu saat Mas Yasmi itu ada kecenderungan, ada hambatan, misalkan ada keperluan, bisa ambil dari dana ini, dana yang Mas Yasmi punya. Itu yang dimaksudkan dana cadangan. Misalnya usahanya Mas Yasmi tadi kan kurang tuh, terus bisa juga ambil dari dana cadangan ini yang sudah simpan dari bulan per bulan, gitu maksudnya ya. Oh iya Oke, Pak. ya? Oke. Mas. Terus itu B ya. Yang ketiga sekarang B, C, sorry. Aduh, terang ya dulu. Sisa. Ya.
Sampai di mana tadi? Yang C, Pak. Yang C ya. Konsep sisa hasil usaha. Yang ketiga ya. Iya, Pak. Sisa hasil usaha. Atau kata lainnya apa? S H U. Itu konsep sisa hasil usaha. SHU. Nah, sisa hasil usaha atau yang dikata lain kan SHU merupakan pendapat koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Terus ada berapa poin yang saya jelasin di sini. Poin yang pertama adalah koperasi yang disediakan bagi para anggotanya terdiri atas dua macam. Nah, yang pertama ini ada jasa modal. Itu bagian dari konsep sisa hasil usaha. Ada jasa modal ya. Nah, tahu nggak apa itu jasa modal? Enggak, Pak. Tahu ya. Nah, jasa modal artinya bagian sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota yang berdasarkan uang simpanan mereka yang dijadikan sebagai modal koperasi. Terus ini artinya bagian dari sisa hasil usaha, misalkan yang kayak tadi nih, simpanan cadangan kayak gitu tadi. Terus bagian hasil sisa usaha, misalkan kalian itu ada usaha ternak sapi yang kayak tadi kan. Nah, untuk sediakan untuk para anggota. Misalkan di suatu koperasi tersebut ada usaha apa ya? Yang sering usaha ternak misalkan. Iya. Usaha ternak ini kan ada uang perselisihan disediakan untuk para anggota. Misalkan keperluan anggota itu berapa, misalkan anggota itu pinjam uang, bisa juga. Nah, untuk konsep jasa modal ini tugasnya untuk memberikan modal untuk anggota yang sudah atau meminta uang simpanan yang dijadikan sebagai modal koperasi. Itu dari bagian dari kasih sisa usaha disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka yang dijadikan sebagai modal. Itu bagian dari hasil sisa usaha disediakan untuk para anggota. Lanjut yang kedua ya. Tadinya jasa modal, terus yang kedua itu ada jasa anggota. Jasa anggota. Nah, jasa anggota ini bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasa dalam usaha koperasi. Itu ya. Terus untuk berikutnya yang poin ke 3 atau bagian D ya. Itu bagian C ya? Iya, bagian C. Bagian C. Ini bagian D. Yang bagian D ini tahap pendirian. Tahap pendirian koperasi di sekolah. Tahap pendirian koperasi di sekolah ini sama tahap koperasi yang ada
koperasi yang biasanya yang kita omong dari kemarin ya, sama juga dengan tapi beda penetap atau penetapnya doang, sama sih maksudnya pendirian koperasi yang ada di sekolah juga sama. Terus untuk menjalankan usaha dengan baik, sebuah koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi yang mampu mendukung berlangsung badan usaha tersebut. Terus yang melatih beberapa tahap berikut, adapun tahap-tahapannya misalnya sama sih kayak yang tadi kan, koperasi itu ada berbagai macam strukturnya, ada ketua, ada sekretarisnya, ada anggotanya. Di sekolah juga ada ini. Yang pertama ini ada tahap dalam koperasi di sekolah itu ada pun tahap-tahapnya. Yang pertama itu tahap persiapan. Terus yang kedua itu ada tahap pembentukan. Terus yang ketiga tahap pengajuan. Tahap persiapan. Oke ya, yang kita bahas dulu bagian dari tahap persiapan. Tahap persiapan pada hari ini siswa pengurus OSIS misalkan gitu ya. Contohnya guru serta kepala sekolah melakukan kegiatan pertemuan untuk membicarakan dengan pengurus yang dimaksudkan tujuan pendirian koperasi di sekolah. Jadi tugas dari untuk melanjutkan tahap persiapan ini, kita harus contohnya harus mempersiapkan diri dulu misalkan. Terus tahap pembentukan itu tahap di mana kita membuat suatu organisasi, misalnya kelompok gitu. Terus yang ketiga ini tahap penyisihan atau tahap pengunjungan koperasi sekolah. Tahap pengajuan ini yang dimaksudkan untuk memberikan laporan hasil dari apa yang disepakati oleh anggota kelompok. Dari sini poin yang kedua ya. Terus sampai di sini dulu. Ada yang sampai di sini dulu. Sudah jelas nggak? Paham Pak, jelas. Dari apa yang disampaikan dari struktur organisasi koperasi sampai dengan tahap pendirian koperasi yang ada di sekolah. Ya Pak, jelas, paham. Ada Pak, ada yang ingin saya tanyakan, kalau kelebihan dan kekurangan daripada koperasi itu apa ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke, saya hapus dulu. Udah nih ya? Ya. Hapus dulu ya ini. Tadi udah jadi. Apa kelebihannya dan kekurangannya? Itu ya? Iya Pak. Kelebihannya, kelebihan dari keluaran koperasi adalah yang pertama dulu kelebihannya, murid yang belum dapat membayar kontan bisa membayar dengan cara kredit. Nah, ini kelebihannya, dia juga bisa kredit dan nggak usah pakai cash. Untuk menghemat biaya bisa juga pakai kredit. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua itu harga yang diperjualbelikan di koperasi sekolah sangat terjangkau apabila dibandingkan dengan harga-harga toko lain di luar sekolah. Misalkan bedanya kalau di koperasi sekolah itu harganya nggak sama dengan harga yang di toko. Misalnya di toko di sebelah, bedanya gitu. Harga semakin murah dibandingkan di toko yang lain. Ya gitu. Yang ketiga, barang yang harus dibelikan cukup lengkap. Kalau di koperasi Indonesia kan itu kan ada usaha toko sendiri nih, toko buku namanya.
mereka juga ada persiapan perlengkapan bahkan sekolah, misalkan ada pulpen dan sebagainya, buku, spidol, pista untuk keperluan sekolah. Itu cukup lengkap. Terus untuk kelemahannya, kurangnya aktifnya siswa dalam mengelola koperasi, dan terkadang stok barang yang dijual telah habis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membelikan barang. Nah, koperasi ini kelemahannya kurangnya barang atau lambatnya suatu barang untuk mengaktifkan kembali barang untuk mengirim di koperasi sekolah, lambatnya barang untuk memberikan di suatu sekolah tersebut, kebutuhan waktu yang cukup lama, dan barang itu membutuhkan waktu yang lama, untuk bisa mendapat suatu barang yang dipersiapkan di dalam toko tersebut atau koperasi sekolah. Itu gimana? Ya jelas Pak, jelas. Oke ya. Terus sampai di sini Paham Pak, paham. Ya. Oke. Action. Oke, sampai di sini dulu. Di sini saya mau memberikan pertanyaan buat kamu, dan itu berupa Sofi ya. Ini berupa kertas tapi bentuknya bola. Terus saya melemparkan kepada kalian dan kalian itu harus jawab. Nah, oke ya, siap ya. Terus Bapak akan melemparkan ke belakang ya. Oke, Iya siap. Pak. Siap ya. Siap. Oke ya. Oke, udah ambil kertasnya dan baca. Iya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan organisasi koperasi? Koperasi adalah suatu badan usaha yang berstatus badan hukum. Maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia atau orang atau subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki kewenangan untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan. Oke, terima kasih ya. Berarti kalian sudah menjawab dengan benar ya. Berarti kalian sudah paham apa yang saya sudah jelaskan dari awal tadi tentang perangkat koperasi. Oke ya. Oke. Tadi lupa absen ya? Ya Pak, belum di absen Pak. Absen, maaf ya. Siapa aja sih yang nggak hadir hari ini? Ade Maulana nggak hadir Pak. Hadir lama. Kenapa? Kurang tahu Pak, belum ada kabar, di kontak kagak dijawab Pak. Oh gitu. Terus siapa lagi? Nggak tahu Pak, nggak tahu lagi Pak. Ade Maulana doang kayaknya dah. Ada surat izin apa Nggak ada Pak. kegiatan lain? Nggak ada ya? Nggak ada. Keterangan? Nggak ada. Nggak. Berarti Alfa ya? Ya. Isi aja coret. Oke, semoga yang sakit cepat sembuh dan bisa aktivitas lagi. Iya Pak. Seperti Amin. kemarin. Dan untuk saat ini kita harus waspada menyangkut Covid. COVID ya. Lalu cuci tangan, terus jaga jarak. Meskipun kita satu keluarga, jangan terlalu dekat-dekat gitu. Maksudnya bukan berarti jangan kasih makan begitu ya. Ya, ya Pak. Kita harus santai. Dan juga jangan, untuk yang lainnya jangan terlalu panik apa yang diceritakan di dalam media sosial ini, di TV atau kabar-kabar melalui majalah. Itu jangan terlalu panik, dan itu sangat membahayakan kita juga ya. Iya Pak. Oke, sampai di sini dulu kita tutup ya mata pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat
bermanfaat. Amin. Sampai di rumah jangan lupa buka lagi apa yang sudah Bapak jelaskan tadi materi ya. Iya, Pak. Buka lagi supaya ingatan kalian itu semakin meningkat. Oke. Gak ada lagi ya? Nggak ada, Pak. Oke.